Halo Mbak Devi, aduh maaf ya lama menunggu ini. Nggak apa-apa, aman aja. Iya. Terima kasih loh Mbak Devi sudah menyempatkan waktu Sama-sama. memenuhi undangan saya di sela-sela kesibukan Mbak Devi yang luar biasa mengaku program. Tetap semangat ya, Mbak Semangat Devi. sekali. Iya ini Mbak Devi, ini saya dapat tugas guru penggerak untuk melakukan supervisi atau coaching sebelum pembelajaran. Iya. Kemarin Mbak Devi sudah Pak Bu ya? Tidak aja lah. Iya, Mbak saja ya. Ya boleh Iya. Mbak saja lah. Mbak Devi paling sudah saya mintai mengirimkan file RTP ya. Iya bisa. Sudah saya print, sudah saya lihat luar biasa RTP-nya sudah lengkap. Nah ini cerita-cerita sedikit Mbak Devi. Kira-kira pembelajaran yang akan Mbak Devi lakukan dengan siswa besok ini atau nanti ya? Nanti ya. Jam kedua ini ya. Jam kedua itu tujuannya apa Mbak Devi? Oke, untuk kelas 9 ya Bu ya kali ini ya. Itu nanti tujuannya untuk mengukur kebugaran jasmani setiap anak. Jadi nanti rencana saya di kelas 9 ini ada pengukuran kebugaran jasmani untuk seluruh kelas 9. Ya, nanti kita ukur bareng-bareng melalui tes kebugaran jasmani Indonesia yang kita kemas dengan sirkuit training. Sirkuit training. Nah, kalau dengar kata sirkuit ya kayak balap-balapan. MotoGP. Iya, MotoGP. Baik sirkuit training. Iya. Kira-kira pembelajarannya seperti apa itu Mbak Devi? Pembelajarannya itu nanti kita anak-anak kita bagi di dalam pos-pos Ibu. Jadi nanti kita satu kelas itu kita bagi jadi beberapa kelompok, 8 kelompok. Nanti setiap pos itu berbeda pelaksanaannya, tesnya berbeda. Nanti anak dikasih waktu untuk pelaksanaan, kemudian nanti rest, istirahat dulu, terus nanti kita putar lagi pindah pos untuk melakukan tes yang lain. Seperti itu. Oke. Sepertinya menarik sekali dan olahraga memang harus selalu ya dinamis. Iya, supaya Kalau, berkeringat anak-anak. Berkeringat. Karena tes kebugaran jasmani. ya, tujuan tes ini untuk apa Mbak Devi? Nanti kita biar tahu bagaimana kemampuan kebugaran anak. Jadi kita supaya tahu anak si A kebugaran jasmaninya bagus. Kan nanti kita bisa rekap dengan hasil-hasil yang diperoleh di setiap pos. Nanti kita kumpulkan hasil-hasilnya. Nanti ada pos shuttle run, ada push up, ada sit up, ada plank, ada skipping. Nah itu nanti kita ambil hasilnya, kemudian nanti kita rekap di akhir hasilnya seperti apa. Apakah dari banyak tes kebugaran itu semuanya berkesimpulan bagus atau anak-anak masih ada yang di bawah standar. Iya, nanti ada Berarti ada indikatornya ya iya Mbak? ada indikatornya. Nah ini perlakuan untuk anak-anak. Kalau yang sudah bagus mungkin perlu kita tingkatkan Iya. ya. Kalau yang misalnya di bawah itu perlakuannya seperti apa? Oke, jadi nanti kalau ada anak-anak yang masih di bawah standar, nanti kan kalau kebugaran jasmani itu bisa kita tingkatkan gitu. Iya. Jadi nanti ada latihan nanti 2 hari sekali atau 1 hari sekali itu nanti bisa untuk latihan untuk peningkatan kebugaran jasmaninya setiap anak. Iya. Kalau tadi Mbak Devi cerita ada sirkuit plank, ada apa? Push Ya, up. push up, ada skipping. Iya. Itu kan banyak sekali yang harus disiapkan. Iya. Persiapan apa saja nih Mbak Devi yang akan sudah Mbak Devi siapkan tentunya karena ini di jam kedua nanti. Iya. Apa saja? Untuk persiapannya yang dasar itu contoh gerakan. Iya, jadi mungkin anak masih banyak yang atau ada sebagian lah yang belum paham. Bu, gerakan plank itu seperti apa sih Bu? Gerakan skipping itu seperti apa? Nah, nanti kita bisa melalui video, kita kasih link ke anak atau kita tontonkan sebentar dulu. Oh, seperti ini toh gerakan shuttle run. Oh, seperti ini gerakan yang skipping. Oh, plank seperti ini, cyclist seperti ini, biar anak tahu gambaran gerakannya dulu baru nanti kita praktekkan di lapangan. Ya, rencananya seperti itu. Iya. Nanti apakah langsung ke lapangan atau tadi kan Mbak Devi bilang mau menonton video dulu dari skipping atau apa gerak-gerakannya ini mungkin ada siswa yang baru tidak tahu. Iya. Ini skenarionya seperti apa? Oke, nanti kita bisa pakai sekitar 20 menit pertama lah untuk penjelasan. Entah itu nanti bisa di lapangan atau kita di sekolah di ruangan dulu. Kalau di lapangan nanti kita lihatkan video kan
melalui HP bisa Android. Kita lihat oh seperti ini toh gerakan apa plank, seperti ini gerakan shuttle run. Di lapangan juga bisa itu. Atau mungkin nanti Mbak Devi akan mencontohkan terlebih Nah, dahulu iya, ya. mencontohkan secara langsung pun Iya. juga bisa. Karena kita nanti akan melakukan 1, 2, 3. Sebutkan mana yang kemudian belum paham. Iya, Belum paham. betul seperti itu. Atau kita bisa mengambil peraga dari anak Iya. yang Oh, sudah gitu. tahu, anak yang sudah tahu paham saturan itu seperti ini. Coba siapa yang udah bisa? Saya Bu. Nah itu Oh, mungkin gitu. bisa kita gunakan sebagai peraga. Wah, menarik sekali nih Mbak Devi. Nanti insya Allah saya akan membersamai di lapangan. Ya, nanti kita bisa bareng-bareng ke lapangan Ibu kalau mau melihat bagaimana proses training tes kebugaran jasmani. Ini saya lihat RPT-nya juga sudah lengkap, ada rubrik penilaian gitu ya Mbak Devi. Iya. Mbak Devi ya. Oke, sudah bagus. Mbak Devi mudah-mudahan terlaksana apa yang sudah direncanakan. Amin, amin. Direncanakan, tetap semangat. Iya, Ya. selalu. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Mbak Ibu. Devi akan melanjutkan kegiatan yang Iya, lain. sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Devi. Sama-sama Ibu. Oke. Sabar, yang depan tunggu. Sabar. Berapa jumlah kalian bisa shuttle run? Berapa kali bolak-balik? Itu dihitung, kalian hitung mandiri. Itu ya. Gimana? Ya nanti semua waktu dari Bu Devi. 1 menit pelaksanaan semuanya bareng-bareng. Bu Devi semua waktu. Nah, terus. Oh. Tidak sampai jongkok, lihat. 1, angkat. Gerak, nah. Gerak, nah. Nah, terus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semua di seluruh Nusantara? Kali ini kita bertemu lagi. Saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Di sebelah saya sudah hadir 2 ibu guru hebat. Ada Ibu Devi Tiara Ramadhani dan kemudian pengajar praktik saya Ibu Agustin Suci Wahyu. Ya. Terima kasih sudah hadir ya Ibu. Kabarnya sehat nih Ibu? Alhamdulillah. Baik. Kita akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik dan ini pada sesi pasca. Setelah sebelumnya kami sudah melakukan pra coaching supervisi dan melakukan observasi di lapangan. Kita mulai nih Bu Devi. Iya. Iya. Gimana Ibu Devi? Ya, Apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Kemarin Mbak Devi yang menghubungi saya ya, padahal saya tahu Mbak Devi ini kegiatannya luar biasa. Terima kasih. Sedang masanya Popda ini.
nyela-nyela ke waktu. Cuma kan Mbak Devi, apa yang bisa saya bantu? Ini terima kasih waktunya buat Bu Yuni dan Bu Suci. Saya mau minta pendapat tentang bagaimana saya kemarin mengajar di lapangan. Kemarin kan materi saya tentang sirkuit training. Sirkuit training sudah saya bagi pos-posnya. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran sudah saya berikan. Saya mau pengen dievaluasi seperti itu Ibu. Oh iya, baik. Kemarin saya sudah memberikan Mbak Devi bersama Mbak Devi di lapangan. Mbak Devi dari aktivitas yang sudah dirancang sedemikian baiknya ya. Coba Mbak Devi cerita apa saja yang sudah dilakukan kemarin di lapangan. Oke, ketika di lapangan kemarin saya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan apa yang saya tuangkan di RDP itu. Kemudian kemarin tentang sirkuit training yaitu anak-anak itu saya bawa ke lapangan, kemudian saya peragakan bagaimana gerakan sirkuit training itu apa saja, pos-posnya apa saja. Kemudian ada beberapa peragaan dari anak juga tentang gerakan yang anak sudah paham. Di sana ada contoh gerakannya. Terus anak-anak masih kayak Malu Iya, kayak atau ada beberapa gerakan yang belum paham. Belum paham. Jadi perlu kita bantu untuk biar tahu gerakannya itu seperti apa, nanti bisa. Kemarin itu saya lakukan, saya mencontohkan sendiri, mencontohkan. Jadi misal anak nggak tahu gerakan skipping itu apa sih Bu? Skipping, ada yang tahu nggak? Misal saya kemarin, ada yang bisa mencontohkan nggak skipping itu seperti apa? Contoh gerakannya, kalau misal dari anak-anak bisa, anak-anak yang saya tarik, kemudian saya evaluasi benar atau enggak gerakannya. Oh kalau misal anak-anak ada yang nggak bisa gerakannya, terus saya turun tangan. oh gitu ya. Jadi kalau saya lihat di SCP-nya Devi kan itu ada pemutaran video YouTube ya. Iya. Ini untuk membantu siswa ketika proses pembelajaran, kan ada banyak pos-pos, itu 10 pos ya. Iya. Jadi anak-anak sudah tahu kemudian mempraktekkan. Kemarin sepertinya belum Iya. terlaksana ya. Iya. Iya. Kendalanya apa itu ya, Bu Devi? Kemarin itu saya gini, belum sempat untuk memutarkan video karena saya pikir bagi sirkuit training itu nanti gerakannya bisa saya contohkan di lapangan, dan ketika saya ambil waktu di ruangan untuk contoh video, waktunya yang terbatas Bu. Kita udah lebih enak kalau kita contohkan langsung gerakannya, terus waktunya kan juga lebih minimal. Ketika di ruangan, kemudian anak menonton video dulu dari gerakan skipping, side lift, push up, sit up kayak gitu. Anak-anak ketika di ruangan mungkin paham ya, tapi nanti ketika di lapangan lagi dia pasti lupa lagi gerakannya. Iya, makanya kemarin juga banyak anak-anak yang bertanya, Bu, squat itu gimana sih? Squat, gerakan squat. Squat itu yang seperti duduk itu loh, duduk kemudian berdiri, tapi jangan sampai jongkok. Kita sudah di lapangan aja masih ada yang lupa ya. Iya. Terus kendalanya itu sih satu, waktu saya takut nek anak istirahat setelah praktek itu yuk istirahatnya terlalu singkat, jadi belum sampai apa ya, sembuh capeknya udah ditumpuk dengan pelajaran yang baru gitu kan. Saya khawatirnya itu, jadi kemarin saya ambil keputusan oke lah kita praktekkan, kasih contoh di lapangan dengan langsung dari saya, iya bukan dari video. Makanya itu yang di LP sudah saya tulis, seharusnya kan pakai video dengan link YouTube ini. Nah itu kemarin belum saya praktekkan. Iya, belum dipraktekkan. Betul. Apakah ini materi pembelajaran yang sudah berapa kali dipraktekkan Mbak Devi? Atau sebelumnya sudah atau baru kali ini SCP dibuat skenario seperti ini? Kebetulan untuk sirkuit training ini kan saya baru pegang kelas 9 tahun ini. Iya. Saya mau lihat kebugaran jasmani untuk kelas 9 kan karena udah jarang banget untuk mereka kan fokus ke ujian. Nah, mereka kan jarang untuk tahu bagaimana kebugaran jasmani saya itu sampai tingkat apa, level mana seperti itu. Terus dan tak coba aja di semester 9 ini saya buat materi sirkuit training, saya terapkan di kelas 9 untuk tahu oh ternyata mereka kebugaran jasmaninya itu tingkatnya masuk apa sih.
gitu ya. Jadi untuk kelas 7 memang belum saya berikan, saya kasih di kelas 9 untuk itu baru pertama ini. Ya, jadi ada rangkaian memang untuk persiapan ujian sekolah juga kalau Iya, sekarang ya. iya. Jadi persiapan fisik, persiapan anak belajar, dan persiapan secara spiritual untuk anak berdoa Iya. atau minta restu orang tua. Seperti itu. Jadi satu rangkaian memang untuk berpihak pada anak sekali. Iya, iya. Oke. Kemudian kalau tadi kita evaluasi kembali menurut Mbak Devi, kira-kira masih perlu nggak ya video ini ditampilkan di RPP-nya? Oh, Kalau dari referensi yang kemarin video tadi itu ya, yang batasan waktu. Oh, iya. Mungkin itu masih perlu Bu, tapi nanti bisa kita pakai waktu lain, tidak masuk ke input jam pembelajaran. Jadi nanti bisa kita share melalui WhatsApp, kita share linknya, silakan dilihat videonya. Besok kita akan praktekkan sirkuit training apa saja. Jadi kan juga bisa, kita nggak input ke jam pembelajaran, jadi tidak memotong. Iya. Seperti itu sudah definisinya ya. Berarti masih tetap bisa dilaksanakan ya Bu Devi. Iya. Untuk apa referensi kita di jenengan di pembelajaran yang calon Iya, terus ya. Kalau di RPP-nya ini sudah lengkap. Ketika pembelajaran awal saya juga menyaksikan sendiri bagaimana Mbak Devi kemarin membuka dengan memberi salam, kemudian meminta pengajian si anak dengan langsung anak minta berhitung gitu ya. Anak khas banget. Kalau saya di kelas kan siapa yang tidak hadir hari ini seperti itu. Kemudian menanyakan kondisi anak, kemudian melakukan pemanasan dan selanjutnya. Nah, sebenarnya Mbak Devi sudah melaksanakan KSE namanya, KSE dimana kita ketika pembelajaran itu ya harus well-being, harus siap, harus menyenangkan ya seperti itu. Ketika melakukan pembelajaran dengan bahagia. Kemudian ketika pemanasan pun saya lihat anak-anak sudah bahagia, kemarin sudah bagus sekali. Memang itu wajib ya SOP kalau Olahraga wajib. ya. Wajib. Dan untuk pemanasan sendiri di olahraga memang saya biasakan untuk coba yang absen tanggal hari ini silahkan pilih pemanasan. Jadi muter, Iya. nggak satu anak itu terus enggak dari gurunya juga, Iya. gurunya cuma lihat ngarahin aja. Udah siapa yang mimpin hari itu ya udah, misal kok satu orang dia nggak pede dikasih temennya satu, yuk bulan ini maju, kalau enggak sekarang jam berapa, jam 11, sekarang 11 maju. Oh gitu. Jadi kalau melihat pola Bu Devi mengajar tuh anak-anak lebih bersiap ya. Iya. Karena ada kejutan-kejutan. Tidak perlu ketua kelas yang memimpin Iya. doa, tidak perlu ketua kelas yang apa. Iya. Siap-siap nanti tanggal berapa. Iya, ini apa. iya. seperti itu. Lah besok pas olahraga tanggalnya tanggal 11, wah aku mimpin pemanasan nih kayak gitu kan. Anak-anak pasti udah persiapan sendiri dari rumah. Iya. Oke. Kalau saya lihat kemarin ketika proses pembelajaran ini sudah luar biasa ini diferensiasi prosesnya. Jadi ya, ada berapa sirkuit kemarin? Dia ada 8 pos, 8 pos ya, 8 pos di mana itu ketika pembentukan kelompok itu berdasarkan apa ya Bu Devi kemarin? Oh, untuk pembentukan kelompok sirkuit training itu kemarin saya kan punya daftar nama. Nah, saya punya 8 pos, total anak satu kelas itu 32, saya bagi saja 32 jadi 8 kelompok. Jadi satu anak itu dapat sekitar 4. Iya kan, 4, sekitar 4 lah. 4. Kemudian saya bagi nomor absen 1 sampai 4, silakan masuk pos 1 dulu. Misal pos 1 push up ya mereka melakukan push up dulu. Nomor 5 sampai 8 masuk pos 2. Pos 2 sit up. Ya, mereka masuk sit up dulu. Terus sampai pos 8, 32 anak masuk pos semua. Nggak ada satu anak pun yang tidak melakukan gerakan. Jadi semua anak melakukan gerakan bareng, tapi gerakannya berbeda. Ada yang skipping, ada yang side lift, ada yang squat, jump squat aja sesuai kelompok. Iya, sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian waktu tetap dari saya, stopwatch tetap dari saya, aba-aba dari saya. Yuk persiapan, fit, gitu kan, mulai. Terus semua melakukan dengan kegiatannya masing-masing pos sendiri selama 1 menit. Terus kalau sudah 1 menit, saya bilang ke anak, nanti kalau sudah selesai silakan lanjut ke pos berikutnya. Yang tadi di pos 1 masuk ke pos 2, pos 2 ke pos 3, dan seterusnya. Terus di pos 8 masuk pos 1. Jadi tidak ada anak yang istirahat. Ada anak istirahat, saya kasih waktu 2 menit untuk rest, istirahat. Setelah melakukan di satu pos itu Belum masuk ke pos berikutnya, iya. 1 menit pelaksanaan, 2 menit untuk rest, terus anak siap lagi di pos berikutnya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai selesai semua pos dilalui oleh anak.
Nah, kalau saya lihat kemarin kan Mbak Devi tidak mengelompokkan khusus ya, misalnya ada anak auditori, visual atau kinestetik, karena memang ketika pembelajaran, ketika mereka dari pos ke pos itu mempraktekkan itu bisa jadi tukar sebaya. Iya, Ya, anak benar. kinestetik itu bisa jadi tukar sebaya dengan anak yang mungkin ya karena audio nggak ada kemarin ya. Iya. Silakan dibekali dengan kertas ini push up, mereka harus melaksanakan push up. Iya, Gitu, anak-anak itu seperti apa? Mereka langsung respon. Mungkin anak kinestetik saat itu langsung bisa memberikan contoh Iya. yang terbaik yang untuk teman sekelompoknya. Iya, iya, betul. Iya, seperti itu. Ya sudah terlaksana. Kemudian untuk penutup ini Mbak Devi, penutup kemarin apa yang Mbak Devi lakukan ya? Kalau di penutup itu saya yang pasti pendinginan, kemudian hitung lagi anaknya, siapa tahu tambah kan. Ya, karena kemarin kan di lapangan ya, Iya. ada yang di sana juga menyebar itu Betul banyak sekali. Iya, kita perlu hitung lagi anaknya pas atau tidak dengan saat kita berangkat, kemudian keinginan, kemudian kita evaluasi tadi gerakan ketika mereka melakukan pembelajaran itu seperti apa dievaluasi. Iya. Terus ada itu mohon maaf kemarin ada penugasan yang belum sempat saya lakukan. Iya. Ya, itu penugasan yang untuk tahun depan saya coba untuk ketika nanti kelas 9 lagi saya akan tambal yang masih kurang itu. Biasanya bentuknya apa? Penugasannya nanti bisa melalui portofolio atau nanti bisa anak itu buat semacam dari Canva itu loh Bu. Iya, gerakan saya tulis itu seperti apa dan penjelasannya seperti apa itu juga bisa. Kalau tanpa kan ada kombinasi antara tulisan dan gambar. Iya. Ada gambar seperti itu ya. Iya. Kemarin belum ya Bu Devi Belum. ya. Mudah-mudahan besok bisa dilaksanakan. Amin. Iya. Bisa menjadi salah satu diferensiasi produk untuk Oh anak-anak. iya, Ada yang bentuknya foto mungkin print hanya gambar saja dengan penjelasan, ada yang juga dengan video. Iya, seperti itu. Memaksimalkan handphone anak. iya. Mungkin gerakannya tidak harus ketika di sekolah karena anak tidak diperkenankan membawa handphone Iya. ya. Mungkin di rumah bisa sambil merefleksi kembali pembelajaran yang sudah didapat, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan itu. Iya. Kalau diungkapkan bisa jadi sebuah konten pembelajaran yang Iya, iya, siap. ya, dari apa yang sudah kita lihat di sini kira-kira apa yang Mbak Devi dapat dari pembelajaran kemarin, dari persiapan, kemudian setelah pelaksanaan di lapangan, sampai kemudian mungkin dari pembicaraan kita ini ada hal yang bisa melengkapi, Iya. melengkapi atau Mbak Devi bilang menambal apa yang kurang. Iya. Iya, yang saya dapat terutama disupervisi oleh Bu Yuni yang hebat lah. Kemudian saya jadi tahu kurangnya di mana, kemudian saya bisa lakukan lebih baik lagi untuk anak-anak yang besok, anak-anak terus berganti, saya juga harus ganti metode yang supaya anak itu bisa mengikuti gimana caranya. Walaupun olahraga itu notabene-nya anak-anak banyak yang suka, walaupun nggak semua, nggak semua, walaupun nggak semua, tapi banyak yang suka. Kita kemas dengan cara yang kekinian lah supaya anak-anak bisa mengikuti dengan zamannya. Iya, terus Mbak Devi kasih banget ini sesuai dengan filosofi pengajar Iya. ya. Anak kita memberikan pembelajarannya sesuai dengan zamannya. Karena memang anak itu anak zaman. Iya. Ya. Baik Mbak Devi, mungkin itu kalau punya kita terbatas. Iya, terima kasih, Bu Yu. Pembicaraan ini ada manfaatnya tentu untuk kita pribadi, Iya. Mbak Devi, dan untuk yang menyaksikan tayangan ini. Oke. Terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga ke depan lebih sukses. Amin, amin, amin. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi supervisi akademik prapaskah observasi yang sudah saya lakukan dengan guru hebat kita Mbak Devi Tiara Ramadhani, didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Agustin Suciwahyu Tias. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan memberikan seluas-luasnya kebaikan untuk pendidikan di negara kita Republik Indonesia. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.